bertemu kembali dan Kapten D Simatupang di sini. Pada hari ini saya ingin membahas sedikit tentang kasus-kasus di kapal ikan. Mari kita lihat beberapa kasus yang ada pada akhir-akhir ini. Seperti beberapa berita-berita di surat kabar online, itu ada seperti kasus kapal Tiongkok perbudak WNI lagi. Itu topik-topiknya. ABK Indonesia dari korban perbudakan hingga dibuang ke laut. Ada 5 fakta pembuangan jenazah ABK WNI di kapal Cina. 3 jenazah ABK asal Indonesia dilarung ke laut. ABK meninggal lagi di kapal Cina. Pemerintah perlu selidiki. Ini diterbitkan pada 10 Juli tahun 2020 oleh surat kabar online republika.co.id. Bahkan sebenarnya majalah Tempo sudah membahas tentang kasus ini dengan tema budak Indonesia di kapal Taiwan. Bukan hanya di kapal Taiwan saja sebenarnya, mungkin banyak sekali kasus-kasus yang belum terungkap. Bahkan Tempo juga mengeluarkan edisi English versionnya, yaitu Slavery at Sea. Kita perlu ketahui dengan banyaknya berita-berita seperti ini dan juga kasus-kasus yang masih terjadi, apa yang bisa kita perbuat ke depannya. Dan saya juga mendapatkan potongan klip tentang kasus meninggalnya WNI yang bekerja di kapal ikan. Seperti apa berita ini, mari kita simak bersama-sama. Dapat kami sampaikan di sini bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam press briefing sebelumnya, terdapat 4 awak kapal ikan Indonesia yang meninggal di 2 kapal ikan berbendera RRT, yaitu Hanrong 363 dan Hanrong 368. Berbagai macam langkah telah dilakukan oleh KBRI kita yang ada di Kolombo, KBRI Singapura, KBRI Beijing, dan juga KJRI Guangzhou. Langkah-langkah diplomatik juga telah dilakukan, antara lain melakukan pemanggilan terhadap Dubes RRT yang ada di Jakarta dan juga mengangkat isu ini langsung oleh Ibu Menteri Luar Negeri langsung kepada Menteri RRT pada pertemuan bilateral Indonesia RRT yang berlangsung pada tanggal 30 Juli 2020. Pada pertemuan tersebut, Ibu Menlu menyampaikan keprihatinan Indonesia yang sangat mendalam atas berulangnya kasus yang menimpa awak kapal Indonesia di kapal berbendera RT dan meminta agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh termasuk penegakan hukum kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pada pertemuan tersebut, Menlu RRT telah menyampaikan komitmen untuk melakukan proses penyelidikan secara menyeluruh dan sampai saat ini Indonesia menunggu hasil penyelidikan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas RRT. Di sisi lain, untuk memastikan pemenuhan hak-hak ketenaga kerjaan terhadap awak kapal Indonesia tersebut, Kementerian Luar Negeri bersama dengan kementerian lembaga terkait telah bertemu dengan para ahli waris dan juga telah melakukan pemanggilan terhadap manning agency yang memberangkatkan para awak kapal Indonesia tersebut. Dalam pertemuan tersebut, seluruh hak-hak almarhum berupa gaji, deposit, dan santunan telah diberikan kepada ahli waris. Ya, begitulah berita singkat yang kita dengarkan bersama, bahwa masih ada kasus-kasus meninggalnya ataupun juga kasus perbudakan yang terjadi di luar Indonesia, mungkin juga di Indonesia termasuk. Tapi kita ingin membahas tentang yang bekerja di luar negeri. Terutama di sini saya mendapatkan salah satu laporan ataupun pengkajian dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada organisasi internasional BPPK Kementerian Luar Negeri RI tahun 2016. Mereka membahas tentang strategi perlindungan dan penanganan kasus anak buah kapal atau ABK sektor perikanan Indonesia yang bekerja di luar negeri. Laporan ini sangat menarik menurut saya, karena laporan yang 40 halaman ini di sini juga mempunyai statement yang mengatakan bahwa pendapat maupun pandangan yang disampaikan dalam tulisan ini
serta presentasi yang ada di dalam kajian ini tidak mewakili pandangan maupun kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi laporan-laporan ini belum tentu diadop ataupun diambil tindakan oleh kementerian terkait. Jadi ini hanya sebatas kajian. Jadi kita perlu mendukung, membacanya dengan detail dan juga memfollow up kepada pihak-pihak terkait. Di sini daftar isinya bisa kita lihat. Pendahuluan, kerangka hukum, mekanisme kerjasama internasional terkait tindak pidana perdagangan orang, kondisi umum ABK, dan seterusnya sampai halaman 40. Ya, mungkin saya tidak akan membahas detail karena ini bukan bidang ekspertis saya. Saya hanya ingin menyampaikan ini kepada pihak-pihak yang terkait ataupun juga pihak-pihak yang expert di kasus-kasus seperti ini. Mungkin di organisasi-organisasi kepelautan ataupun juga LSM-LSM yang bisa membantu memperbaiki keadaan yang sedang terjadi di akhir-akhir ini untuk kapal-kapal ikan. Di laporan 40 halaman ini terdapat dua poin rekomendasi yang dikeluarkan untuk upaya perlindungan WNI yang bekerja di luar negeri, dan juga ada 12 poin yang disampaikan ataupun yang direkomendasikan untuk efektivitas upaya diplomasi dan perlindungan ABK sektor perikanan Indonesia di luar negeri yang sangat terkait dengan optimalisasi upaya penanganan di dalam negeri serta kebijakan perekrutan dan penempatan ABK sektor perikanan yang baik. Jadi ada 12 poin seperti membangun institutional memory, memperkuat sinergi, mendorong sinkronisasi, sampai ke poin 12 meningkatkan kapasitas penegak hukum. Saya berharap agar pihak-pihak terkait dan pihak-pihak yang expert di bidang-bidang ini bisa memfollow up dari hasil kajian ini, apakah ini sudah sampai ke departemen terkait, apakah sudah mengeluarkan tindakan-tindakan nyata untuk memperbaiki keadaan yang masih terjadi akhir-akhir ini. Ini PR kita yang sangat besar ke depannya, terutama bagi mereka-mereka yang masih bekerja melaut, baik itu di kapal ikan maupun di kapal niaga. Saya berharap agar semua pihak-pihak terkait bisa melihat kasus-kasus ini lebih detail dan share pendapat-pendapatnya serta memberikan tindakan nyata di lapangan agar keadaan-keadaan ini bisa menjadi lebih baik. Salam perwira dan para profesional muda Indonesia.